Sebelumnya selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bahas lagi guys, konten YouTube guys. Kita ngebahas lagi channel Mak Ngedo. Saya udah jarang guys main sosial media yang di TikTok itu, saya udah jarang. Banyak orang yang terjerat di pinjol guys. Banyak orang yang terjerat di pinjaman online. Yang saya bingungnya itu orang-orang udah belum galbay tapi masih kebanyakan mikir. Seperti itu. Gimana ya? Karena di tahun 2024 ini guys, tahun 2024 ini pihak aplikasi sudah pembaruan sistemnya seperti DC pinjol mengaku sebagai edukasi. Mereka sudah masuk ke edukasi. Hati-hati, ada DC pinjol tuh edukasi-edukasian. Ciri-cirinya menghasut orang gagal bayar pinjol sendirian. Kenapa orang diajarkan gagal bayar mandiri? Karena mereka gampang ditekan guys. Kalau orang sudah gagal bayar mandiri itu gampang. Ditakut-takutin itu tuh gampang ditakut-takutinnya. Tapi kalau dia galbainya didampingin, diajarin, dibantuin supaya nggak sebar data, dia nggak bakal ketakutan dia. Nggak bakal ketakutan. Jadi menurut saya orang-orang yang di TikTok edukasi yang anti joki itu bullshit semuanya, bohong. Kalau mereka mikirin uang fee itu uang pinjol guys. Emang pakai data kamu, tapi kan kamu diajarin gagal bayarnya, gimana caranya kamu gagal bayar supaya data kamu nggak kesebar, supaya kamu nggak dimaluin sama DC pinjol, supaya kontak kamu yang ada di handphone nggak sebar data, dipilihkannya nggak ke rumah, dibantuin nggak BI checking. Terus masalah fee diributin. Lagian juga uang fee-nya uang pinjol, uang dari hasil pinjol yang dibagi, bukan uang kamu, bukan uang pribadi kamu yang digalbay. Seperti itu. Saya kalau ketemu orang yang baik, nggak usah mas, nggak usah 60-40, nggak usah 70-30, sekitar 50-50 aja nggak apa-apa mas. Yang penting beneran aman, data saya nggak kesebar, aplikasinya dipilihkan yang aman. Tolong bantuin data saya nggak disebar, karena saya malu. Bertahun-tahun saya ngerawat pinjol, bertahun-tahun saya main pinjol, sampai gaji saya habis terus, sampai harta saya kejual, sampai hutang di dunia nyata di mana-mana akibat pinjol. Saya cuma takut sebar data karena saya malu ke keluarga dan ke pekerjaan. Seperti itu. Makanya dia orang baik mah udah mas, bagi-bagi aja kita, yang penting beneran aman. Beda sama orang yang galbay mandiri. Sudah galbay mandiri, sudah gagal bayar sendirian, dapat uang gak seberapa, hidupnya dipermalukan, gak enak guys. Gagal bayar mandiri itu gak enak. Dapat uangnya gak seberapa, ditekan. Ya namanya orang main pinjol seumur hidup sekali kan. Ada orang statementnya, joki itu bantuin yang udah galbay dong, jangan bantuin aja yang belum telat. Ya kalau udah galbay mau dibantuin, ya ngapain saya bantuin kamu? Mendingan saya pakai data saya sendiri. Kalau masih bisa ACC, kenapa? Karena kalau orang sudah sekali galbay, dia di backlist, di pinjol, nggak bakal bisa lagi ACC. Kita mau ngelawan server komputer yang mana bisa guys. Kadang orang dihasut gampang aja percaya. Jadi intinya gini, kamu kalau ketemu edukasi yang ngomong anti joki, jangan mau bagi hasil ya. Intinya mereka takut aplikasinya bangkrut, takut mereka diajarin joki galbaynya aman, takut dikuras uang pinjol. Itu aja takut intinya. Kalau kamu misalnya punya pinjol 4, sudah jangan kemana-mana, di situ aja galbaynya, nanti makin banyak. Ya berarti kamu galbaynya kalah sama orang pinjol. Kamu galbaynya nggak merdeka.
Galbay itu merdeka. Sebelum kamu galbay, kamu rebut kembali uang-uang kamu yang kamu bayarkan ke pinjol-pinjol mereka, bunga-bunganya itu yang kamu diperas, gaji kamu habis, harta kamu kejual, yang emas kamu digadaikan, motor kamu dijual, digade, semua barang kamu dijual, digadein. Akibat pinjol kamu punya hutang di dunia nyata. Bener apa bener kamu main pinjol kayak begitu? Nah, sudah saatnya kamu gantian. Jadi kamu galbaynya itu meninggalkan, kamu nggak pahit-pahit amat main pinjol. Jangan sampai kamu galbaynya dapat kenangan pahitnya. Sudah gaji habis, harta kejual, hutang di mana-mana, data kesebar, didatengin DC. Sudah banyak tuh WA saya tuh orang-orang yang, "Bang, saya galbay mandiri. Saya didatengin sama Kredipo, saya datengin Kredit Pintar, ada solusinya nggak ya? Bagaimana cara menanggapi?" Ya kamu sebelum galbay itu seharusnya kamu berpikir, saya sudah siap belum menghadapi orang lapangan? Kalau datang ke rumah, yang datang saudara saya yang nungguin rumah, orang tua saya. Nah, kamu berpikir nggak ke situ? Jangan kamu cuman ikut-ikutan aja seperti orang-orang galbay mandiri, galbay mandiri. Sebelum ada edukasi-edukasi yang lain juga, Joki yang ngajarin aplikasi yang mana yang aman, mana yang mau dibayar, mana yang wajib dibayar, mana yang tidak perlu dibayar. Joki yang ngajarin. Kalau rekod saya mau udah jelas. Rekod saya di mana-mana ada, guys. Di Facebook banyak, di Instagram banyak, di YouTube ini aja saya udah bikin YouTube ini aja udah usianya udah 2 tahun lebih. Kalau saya ngajarin orang nggak bener, nggak amanah, nggak mungkin saya masih bikin konten YouTube. Di Facebook apalagi udah mau jalan 5 tahunan. Seperti itu. Jadi menurut saya kalian tuh kan punya pikiran ya guys. Galbay itu sebuah pilihan. Mau gagal bayar sendiri ya silakan, mau galbay didampingin pun silakan. Tergantung mental kamu, mental kamunya dulu yang dipikirin. Mental kamu siap nggak galbay mandiri? Sudah siap belum kamu disebar data? Sudah siap belum kamu disamperin ke rumah? Sudah siap belum kamu BI checking? Kalau kamu sudah siap semuanya, baru kamu galbay sendirian. Nggak usah kamu minta ajarin sama orang. Kamu galbay mandiri aja, yang penting kamu jangan bunuh diri. Kalau kamu tipikal orang yang nggak kuat mental, jangan coba-coba deh galbay mandiri. Kamu didampingin orang enggak, kamu galbay mandiri nih, data kamu disebar, emangnya orang mau nemenin kamu? Kamu dipermalukan, orang lain mau ngasih solusi ke kamu? Enggak. Kamu disamperin ke rumah, emangnya edukasi yang nyuruh galbay mandiri mau ngedampingin kamu? Enggak. Saya rasa anak kecil juga bisa kalau nyuruh orang galbay mandiri. Kecuali, "Bang, saya punya pinjol, saya mau galbay mandiri. Bagaimana solusinya supaya data saya nggak kesebar? Bagaimana solusinya supaya saya nggak datengin ke rumah?" Kalau dikasih solusi, baru kamu galbay sendirian, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma ngomong doang mah, saya rasa anak kecil juga bisa. Kalau masalah takut sebar data mah kecil. Terus ada orang ngomong, "Joki tuh gampang pakai kontak fake, buat sendiri pakai ini download." Nggak segampang itu Perguso. Kontak fake juga kalau ketahuan sama aplikasi ya ketolak. Kadang suka herman sama orang-orang di edukasi-edukasi yang lain. Nggak usah kebanyakan teori deh. Menurut saya orang main pinjol tuh nggak usah banyak teori. Intinya orang sudah mencret, udah terjerat, udah capek, gimana caranya pengen lepas, udah gitu doang. Nggak usah kebanyakan teori A, I, U, U, E, O, nggak usah kebanyakan teori. Intinya orang sudah capek main pinjol, sudah ngap-ngapan, sudah lelah, gimana caranya terbebas, udah. Kalau saya emang nggak mau kebanyakan teori. Ngajarin orang udah lama saya. Terus kamu setuju nggak setuju bagi hasil ya itu mah sepertujuan antara kamu sama yang ngajarin kamu. Kamu mau diajarin silakan, kamu nggak mau pun silakan.
Yang penting kamu diajarinnya yang jelas. Kalau kamu ketemu sama joki-joki yang lain, ada orang yang ngajarin kamu, saya sarankan dipastikan rekodnya jelas, seperti itu. Teman-teman saya masih banyak tuh di luar sana jadi joki, COD-an, Bandung, Jakarta, Pulau Jawa, di yang tempat yang lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jabodetabek yang lain. Masih banyak mereka. Tapi ngajarinnya bener mereka, gagal bayarnya dampingin. Jadi pertama kamu diajarin main pinjol untuk yang terakhir kalinya, kamu ngambil aplikasi untuk yang terakhir kali, tujuannya untuk nutupin tagihan legal kamu. Legal resmi kamu sudah ketutup, misalnya kamu punya hutang atau barang yang pernah kamu gadaikan akibat pinjol, bisa kamu tebus. Kalau sudah selesai semua, kamu sudah galbay, kamu tetap didampingin, dikuatin mental, tetap diajarin, didampingin. Jadi kamu nggak bakal ditinggal. Yang ada malah kamu yang meninggalkan joki. Sudah didampingin, sudah beres main pinjol, kamu lupa sama pinjol, ya bagus, kamu move on dari pinjol. Lupakan kenangan pahit main pinjol. Terus ada orang yang bilang, Bang, saya mau ngajin pinjol, tapi pakai handphone baru, tapi pakai nomor baru. Nggak bakal ada yang ACC. Kamu pakai handphone baru, nomor baru juga. Nggak bakal. Pinjol tuh nggak bodoh. Pinjol tuh dia punya sistem mereka. Nggak bodoh, nggak pinjol tuh. Nomor itu nggak bisa beda-beda. Handphone tuh nggak bisa beda-beda. Sekali kamu ngajin pinjol pakai handphone seperti biasa, ya handphone itu lagi. Karena perangkat IMEI handphone kamu sudah ketahuan main pinjol. Sekali kamu daftar nomor pinjol nomor yang itu, ya nomor itu lagi. Pakai nomor baru yang nggak ada histori pelunasan. Makanya setelah kamu main pinjol, nomor sama handphone kamu itu sering terjadinya iklan-iklan pinjol, YouTube pinjol, sosial media yang lain pinjol, tawaran SMS yang segala macam pinjol semua. Serba pinjol. Seperti itu, guys. Karena 2024 ini mereka udah pinter, mengaku-ngaku edukasi, menyuruh masyarakat galbay mandiri supaya jangan kemana-mana, supaya aplikasinya nggak bangkrut, supaya mereka galbay sendirian, kuat-kuatin mental sendirian. Gak enak galbay mandiri itu, percayalah. Gak enak galbay mandiri. Nggak bakal enak, sudah nggak dapat duit, terancam disebar, terancam ke rumah, nggak ada yang ngedampingin, nggak ada yang ngasih solusi, nggak enak, dapat uang nggak seberapa. Kalau kalian percaya sama seseorang, ya saya pastikan, kalau kalian mau percaya sama seseorang, pastikan rekodnya jelas. Udah itu aja. Mau sama saya, mau sama semua orang yang lain, dipastikan rekodnya jelas. Yang pertama, yang penting intinya, kalau ada orang yang minta uang di awal, apapun alasannya, mau pakai data fake, pakai data palsu, mau pakai cloning, mau pakai backup segala macam, intinya kalau udah bayar uang di awal, harus dipertanyakan hati-hati. Itu aja, karena joki nggak pernah minta uang di awal. Banyak orang yang ketipu data fake di Instagram sama Telegram tuh, banyak tuh penipu berkedok joki tuh banyak. Yang kena imbasnya joki yang lain. Dia yang ketipu, dia yang koar-koar, aneh. Itu guys, menurut saya guys. Ya. Jadi kalian lebih baik berhenti main pinjol, galbaylah dari sekarang. Percuma kamu mau rawat pinjol kamu itu mau sampai kapanpun, ya kamu galbay ending-endingnya. Kalau sudah masuk lingkaran setan tuh susah keluarnya. Susah. Gaji habis terus. Ada harta yang kejual, hutang di mana-mana, nggak pernah mencicipi, nggak pernah menikmatin, numpang lewat terus gajinya, numpang lewat terus duitnya. Bahkan ada harta yang kejual. Saya sering nemuin orang yang main pinjol yang hutangnya ratusan juta,
yang hutangnya di mana-mana, barangnya udah pernah dijual, sampai apa ya, nggak berhenti dia belum ada yang galbay. Nggak, saya tanya nggak capek-capek tambah main pinjol? Capek mas, udah capek saya main pinjol, dibayar capek nggak dibayar takut. Saya tanya takut apa sih yang takut? Takut sebar data mas, sama takut datengin ke rumah. Itu mah kecil. Kalau takut sebar data sama takut ke rumah, ya saya pilihkan yang nggak ke rumah, saya bantuin nggak sebar data. Itu mah kecil itu mah. Cuman pesan saya satu, orang-orang yang pernah saya bantu, kamu bisa terbebas dari pinjol, kamu bisa terbebas dari sebar data, kamu bisa terbebas dari orang lapangan, kamu bisa terbebas dari bejecking. Pesan saya satu, kalau kamu sudah galbay, kamu sudah bisa nabung, otomatis kamu udah bisa nabung kalau udah galbay. Seumpama hidup kamu sudah membaik, rajin-rajin kamu sedekah, rajin-rajin kamu beramal. Tebus dosa-dosa kamu yang dulu pernah ada aplikasi yang nggak kamu bayar. Udah itu doang. Pesan saya cuma satu. Makanya orang-orang nanya saya, Mak Ngedok kok sering banget ya giveaway di Facebook, Mak Ngedok kok sering banget ya bagi-bagi uang. Ya karena saya bagi-bagi juga lah uang-uang kayak beginian mah. Ngapain saya makan sendirian? Bagi-bagi. Intinya saya nggak mau orang main pinjol dikuras sama orang aplikasi. Maunya itu kalian yang menguras, bukan hidup kalian yang dikuras sama orang pinjol, dibuat mencret. Ya, itu aja pesan saya. Mau galbay mandiri silakan, mau galbay diajarin pun silakan. Jangan kamu ngerengek minta tolong setelah kamu galbay, setelah kamu sudah telat. Berarti kamu belum kenyang main pinjol. Makanya di saat kamu belum galbay, puas-puasin main pinjol, puas-puasin kamu geleng-geleng. Kalau kamu sudah puas baru kamu berhenti main pinjol. Banyak orang yang sudah galbay, Bang saya udah galbay masih bisa dibantu nggak? Bang saya udah galbay masih bisa ditolong nggak? Ya berarti kamu belum kenyang main pinjolnya, belum puas. Kenapa waktu kamu data kamu masih bagus, kenapa nggak kamu puas-puasin? Kan gitu. Oke guys, saya sebelumnya buat kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.